Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pada pemilu tahun 2024 ini terdapat sejumlah nama tokoh populer dan elit partai politik yang terlibat dalam pertarungan politik untuk memperebutkan kursi anggota DPR RI di Senayan. Berdasarkan data real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tak sedikit dari mereka para pesohor tersebut yang berpotensi gagal lolos sebagai anggota parlemen. Bahkan beberapa di antara mereka yang gagal tersebut adalah politisi senior sekaligus caleg petahana yang notabene sudah berpengalaman dalam mengikuti kontestasi pemilu. Para caleg petahana tersebut gagal lolos lantaran kalah suara dari para caleg pendatang baru. Siapa saja mereka? Berikut ini Mimin telah merangkum 18 nama tokoh populer dan elit partai politik yang berpotensi besar gagal lolos ke Senayan pada pemilu tahun ini. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Politisi senior yang juga merupakan caleg petahana dari Partai PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpotensi terdepak dari kursi legislatif pada pemilu kali ini. Kembali maju mencalonkan diri sebagai caleg di Dapil DKI Jakarta II, Masinton Pasaribu kalah dalam perolehan suara dengan caleg PDIP lainnya yang merupakan caleg pendatang baru, yakni Once Mekel yang memperoleh suara tertinggi di antara caleg PDIP lainnya di dapil tersebut. Dan berdasarkan hasil penghitungan suara sementara oleh KPU, Partai PDI Perjuangan diprediksi hanya akan memperoleh 1 kursi dari 7 kursi yang ada di dapil tersebut. Dan selanjutnya masih dari Partai PDIP, nama politisi senior Eriko Sotarduga juga diprediksi tumbang dari kursi Senayan pada pemilu 2024 ini. Sama seperti Masinton Pasaribu, Eriko juga kembali maju memperebutkan kursi empuk DPR RI di Dapil DKI Jakarta II, dan memperoleh raihan suara di bawah Masinton Pasaribu. Dengan demikian, Eriko Sotarduga juga akan tersingkir dari parlemen setelah 15 tahun menjadi anggota DPR RI. Eriko dan Masinton diproyeksi terdepak dari kursi parlemen setelah kalah suara dari Once, mantan vokalis Dewa 19 dalam perebutan 1 kursi yang kemungkinan besar akan didapatkan Partai PDIP di Dapil Jakarta II. Berikutnya lagi di urutan ketiga, caleg yang diprediksi gagal lolos ke Senayan adalah Jarod. Sama seperti 2 nama sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat atau Jarod merupakan caleg petahana dari Partai PDIP. Jarod yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI ini maju bertarung memperebutkan 1 kursi parlemen dari 10 jatah kursi di Dapil Sumatera Utara III, berada di posisi keempat dalam urutan perolehan suara caleg PDIP di dapil tersebut. Jarod diprediksi tersingkir dari parlemen karena Partai PDIP diproyeksikan hanya kebagian 2 kursi di sana. Dan yang keempat, politisi senior yang diprediksi gagal pada pemilu 2024 adalah Junimat Girsang. Sama seperti Jarod, nama politisi senior Partai PDIP Junimat Girsang juga maju bertarung memperebutkan kursi parlemen di Dapil Sumatera Utara III. Gagal mempertahankan posisinya di Senayan, Junimat Girsang yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini juga gagal lolos ke parlemen lantaran hanya berada di posisi ketiga dari 2 jatah kursi untuk Partai PDIP di Dapil Sumut III. Seterusnya lagi yang kelima masih dari Partai PDIP, politisi yang juga merupakan caleg petahana yang diprediksi tumbang di Pileg 2024 adalah Arteria Dahlan. Kembali maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mewakili Dapil Jawa Timur 6. Politisi senior yang juga merupakan anggota Komisi 3 DPR RI ini diprediksi akan lengser dari kursi empuknya di Senayan lantaran kalah dalam perolehan suara. Berdasarkan hasil real count KPU, raihan suara Arteria Dahlan berada di posisi ke-13 dari 9 kursi yang diperebutkan di dapil tersebut, dan berada di posisi ketiga di antara caleg Partai PDIP lainnya. Sedangkan untuk Dapil Jawa Timur 6 tersebut, Partai PDI Perjuangan diproyeksi hanya mendapatkan 2 jatah kursi di Senayan. Dengan hasil tersebut, sepertinya Arteria Dahlan harus siap-siap berkemas karena akan tersingkir dari Senayan. Dan di urutan ke-6, caleg yang gagal di pemilu 2024 adalah Trimedia Panjaitan. Setelah hampir 20 tahun mengecap empuknya duduk di kursi Senayan menjadi anggota DPR RI,
politisi senior Partai PDIP Trimedia Panjaitan kembali maju mencalonkan diri mewakili Dapil Sumatera Utara II. Namun pada pemilu kali ini, sepertinya Trimedia harus rela tersingkir dari kursi parlemen setelah kalah dalam perolehan suara. Dari 10 kursi yang diperebutkan di Dapil Sumatera Utara II, Partai PDIP kebagian 2 kursi, dan masalahnya Trimedia yang juga merupakan anggota Komisi 3 DPR ini berada di posisi ketiga, kalah suara dengan 2 caleg PDIP lainnya. Sedangkan yang ketujuh, nama politisi senior Ruhut Sitompul juga dipastikan gagal lolos menjadi anggota DPR. Diusung oleh Partai PDIP, Ruhut Sitompul maju mencalonkan diri sebagai caleg memperebutkan kursi DPR mewakili Dapil Sumatera Utara I. Berdasarkan hasil real count KPU, politisi yang kerap dipanggil Bang Poltak ini hanya mendapatkan sedikit suara. Ruhut Sitompul hanya memperoleh 2.000-an suara dari hampir 6.000 TPS. Dengan raihan suara yang kecil tersebut, Ruhut Sitompul dipastikan gagal lolos menjadi anggota DPR di Senayan. Dan yang kedelapan, politisi tersohor yang gagal pada pemilu 2024 adalah Johan Budi. Caleg petahana Partai PDIP 1 ini juga diprediksi lengser dari kursi empuknya di Senayan, setelah kalah bertarung dalam memperebutkan kursi parlemen di Dapil Jawa Timur 7. Partai PDI Perjuangan berkemungkinan hanya mendapat jatah 2 kursi di Dapil Jatim 7, sedangkan Johan Budi berada di posisi ketiga dalam urutan perolehan suara caleg PDIP di Dapil tersebut. Dengan hasil suara tersebut, Johan Budi diprediksi tumbang dari kursi DPR RI. Selanjutnya lagi yang ke-9, nama tersohor yang gagal lolos ke Senayan ada nama Krisdayanti. Kembali mengadu untung untuk tetap bertahan mengecap empuknya kursi DPR di Senayan, Krisdayanti kembali maju mencalonkan diri sebagai caleg di Dapil Jawa Timur 5. Namun sayangnya, impian caleg petahana yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan ini harus kandas, lantaran dirinya kalah suara dari 2 caleg Partai PDIP lainnya di Dapil tersebut. Dirinya pun harus rela tersingkir dari Senayan, karena Partai PDIP berpeluang hanya kebagian 2 kursi di Dapil tersebut. Dan seterusnya lagi yang ke-10, politisi tersohor yang gagal menembus Senayan adalah Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 1. Meski berhasil meraup suara besar di dapilnya tersebut, namun Fahri Hamzah sudah dipastikan gagal kembali menduduki kursi parlemen di Senayan. Hal tersebut terjadi lantaran Partai Gelora yang mengusungnya tidak tembus dalam raihan 4% suara nasional sebagai syarat ambang batas parlemen untuk meloloskan caleg ke Senayan. Dan nama politisi populer yang juga gagal menembus Senayan di urutan ke-11 adalah Muhammad Nasir. Politisi Partai Demokrat yang pernah viral beberapa waktu yang lalu karena mengusir Dirut Inalum saat rapat di DPR ini, kembali maju bertarung memperebutkan kursi parlemen di Dapil Riau II. Sebagai caleg petahana, sebenarnya M. Nasir mendulang cukup banyak suara pada pemilu kali ini, namun suaranya yang berlimpah tersebut tidak mampu mengembalikan posisinya di Senayan. Karena berdasarkan penghitungan suara sementara dari KPU, suara Partai Demokrat yang mengusungnya kalah bersaing dengan partai lain dan diprediksi tak mendapatkan jatah kursi di dapil tersebut. Seterusnya yang ke-12, nama populer yang juga gagal di pemilu kali ini ada nama Farhad Abbas. Bermimpi untuk menjadi bagian dari anggota legislatif yang ada di parlemen, Farhad Abbas mantap mencalonkan diri menjadi caleg di Dapil Jawa Barat 1. Namun kenyataannya, Farhad Abbas harus menelan rasa pahitnya kekecewaan karena gagal pada pemilu 2024 ini. Selain karena dirinya memang mendapatkan sedikit suara, Partai Kebangkitan Nusantara yang menjadi kendaraan politiknya juga tidak mencapai ambang batas parlemen. Dan selanjutnya lagi di urutan ke-13, nama populer yang diprediksi gagal lolos ke Senayan adalah Dito Aryo Tejo. Politikus Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI mewakili Dapil Jakarta 1. Selain karena berada di posisi ke-8, dari 6 kursi yang tersedia di Dapil tersebut, Dito diprediksi tak bisa lolos ke DPR karena Partai Golkar yang menjadi pengusungnya berkemungkinan tak kebagian jatah kursi karena kalah suara dengan partai lain.
Dan seterusnya nama tokoh Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang juga diprediksi gagal melaju ke Senayan. Walaupun mendapat raihan suara yang berlimpah bahkan tertinggi di daerah pemilihannya di Dapil Nusa Tenggara Barat II, namun sayang seribu kali sayang, Tuan Guru Bajang harus ikhlas gagal lolos ke parlemen lantaran maju mencalonkan diri lewat Partai Perindo. Seperti yang telah publik ketahui, bahwa Partai Perindo diprediksi tidak lolos ke parlemen karena tidak mampu memenuhi syarat minimal 4% ambang batas suara nasional, dan berikutnya lagi nama pesohor Heri Tanu juga diprediksi gagal melenggang ke Senayan. Sama seperti Tuan Guru Bajang, berapapun hasil perolehan suara Heri Tanu di daerah pemilihannya di Dapil Banten III, tak akan mampu mengantarkan Ketua Umum Partai Perindo ini ke Senayan, karena partainya tak lolos parlemen. Dan di urutan ke-16, politisi senior yang diprediksi gagal pada pemilu kali ini adalah Willy Aditya. Politikus senior yang juga merupakan caleg petahana dari Partai Nasdem ini berkemungkinan besar tidak dapat mempertahankan kursinya di Senayan karena perolehan suaranya yang sangat rendah. Maju nyalek di daerah pemilihan atau Dapil Jawa Timur 11, Willy Aditya baru memperoleh 2.000-an suara. Dan nama pendakwa kondang Ustadz Yusuf Mansur sudah dipastikan mendapat predikat sebagai caleg gagal 2024. Untuk mewujudkan mimpinya menjadi bagian dari anggota Dewan yang terhormat, Yusuf Mansur mantap mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI mewakili Dapil Jakarta I. Dengan membawa nama besarnya, Yusuf Mansur berharap dapat mendulang suara yang juga besar di Dapil tersebut. Namun fakta berkata lain. Ternyata nama besar Yusuf Mansur tak mempan, terbukti dengan perolehan suaranya yang sangat sedikit di sana. Ustadz Yusuf Mansur sepertinya harus mengubur mimpinya pada pemilu kali ini, karena dirinya sudah dipastikan gagal lolos menjadi anggota legislatif. Dan yang terakhir di urutan ke-18, politisi tersohor yang menjadi caleg gagal adalah Ade Armando. Dewi Fortuna agaknya belum berpihak kepada Ade Armando pada pemilu kali ini. Karena meskipun dirinya memperoleh suara yang tinggi di daerah pemilihannya di Dapil DKI Jakarta II, Ade Armando hampir dipastikan gagal lolos ke Senayan karena Partai PSI yang menjadi kendaraan politiknya diprediksi akan gagal mencapai syarat 4% suara nasional yang menjadi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Nah itulah daftar 18 nama tersohor dan elit partai politik yang diprediksi menjadi caleg gagal di pemilu 2024. Namun semuanya belum final. Segalanya masih mungkin berubah, karena KPU masih dalam proses penghitungan suara sampai tanggal 20 Maret nanti. Dengan banyaknya caleg petahana Partai PDIP yang tumbang pada pemilu kali ini. Apakah karena Jokowi efek? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.